Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan saya percaya bahwa Bapak Ibu di rumah boleh siapkan diri dengan baik, siapkan hati hidup kita semua yang mungkin kita lagi sibuk bikin apapun karena mungkin live streaming biasa Bapak Ibu. Jangankan Bapak Ibu kita semua sama lagi nonton ya sambil lalu pakai dengar-dengar aja suaranya kan dengar. Dalam ibadah kita hari ini khotbahnya boleh kita fokuskan sehingga benih firman Tuhan itu tidak sia-sia. Alkitab berkata bahwa setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan akan melaksanakan bagiannya. Siapa tahu pas kita momen di mana kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mau berbicara lewat firman Tuhan. Tuhan mau menasihati kita, tegur kita, dan Tuhan mau berkati kita lewat firman Tuhan. Amin ya. Firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Pada mulanya ada firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Yesus sendiri. Amin. Ketika kita mendengar firman Tuhan kita sungguh-sungguh, kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Amin. Selamat beribadah, selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tepat saya persilakan kepada Opa Hari Sanosa. Salam. Shalom, haleluya. Ketemu lagi sama Opa ya, Opa Hari Sanosa. Terima kasih. Kita kemurahan Tuhan lah semua ini hari masih bisa berjumpa ya. Haleluya. Sehat kan? Haleluya. Apapun keadaan kita ya, kita maju sama-sama dan kita belajar sama-sama. Dan kalau Anda mau subscribe, bantu Opa ya, terima kasih lah. Haleluya. Puji Tuhan ya. Bless you. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Amin, mau? Oke, thank you sama-sama ya. Aba ya Bapa yang bertata di surga, Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Kalau kami ini hari masih boleh merekam sharing firman ini Tuhan, telah kemurahan yang Engkau berikan kepada kami. Diberkatilah semua yang mendengar dimanapun mereka berada Tuhan, dalam situasi apapun juga. Dan biarlah semua membuka hati mereka menerima firman ini seutuhnya, dan mereka menikmati kekuatan baru daripada Engkau, menikmati keberkatan melalui firman-Mu, dan menikmati juga sukacita karena firman-Mu adalah berita sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, dan tolong hamba-Mu karena tanpa Engkau siapakah hamba-Mu ini. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom, haleluya. Opa mau bicara ini tuh. Wah. Be a good leader, the winner. Haleluya ya. Aku percaya, Opa percaya semua mau lah ya. Apapun keadaan kita, kalau Anda sedang terbaring di rumah sakit karena COVID dan lain sebagainya, tetap kita harus menuju kepada kemenangan, mengalahkan semuanya ya. Apapun keadaan kita, ekonomi kita maupun apa saja ya. Jakarta saat ini sedang rekaman nih kena PSBB lagi, dan semua daerah-daerah juga masih banyak yang ya belum begitu pulih lah, masih banyak yang belum bisa keluar, belum bisa aktivitas biasa. Tapi marilah kita dengarkan terus ya. Haleluya. Nah ini nih ya. Semoga jadi berkat buat kita semuanya. Ada kan tuh. Ada ini tuh ya. Step kan langkah ya, boleh langkah 1, 2, 3, 4, 5. Pas baru akhirnya baru dapat piala ya. Haleluya, puji Tuhan. Tahap menuju kemenangan, dalam bahasa Mandarinnya 胜利的过程 ya, 胜利的过程 ya. Dalam bahasa Inggrisnya the step to win ya lah. Saya percaya semua mau jadi the winners ya. Haleluya, puji Tuhan. Tapi sorry. Ya, untuk ini tentu ada langkahnya kan. Nggak mungkin tiba-tiba cling ada di sini kan, nggak mungkin kan ya. Dari bawah 1, 2, 3, 4. Memang kadang-kadang banyak persoalan, banyak rintangan. Dan Opa mau ceritakan ini sekarang ya, supaya jangan putus asa di tengah jalan gitu istilahnya. Karena rintangan tuh tidak mungkin tidak ada gitu, ada saja. Bisa dari orang, bisa dari keadaan, bisa dari ya macam-macam semuanya. Tapi that's it. Kalau kita tidak bisa mengalahkannya, maka ya kita jadi si kalah gitu istilahnya ya. Tapi Opa percaya semua bukan si kalah ya. Oke, terusin. Nah, semua orang mau menang,
Tapi tidak sedikit yang pada tahap pertama saja sudah menyerah. Bagaimana bisa menang? Iya, kalau di sini saja ya, tahap pertama sudah, aduh susah deh, tinggi amat tuh, waduh banyak bener rintangan, bla 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 dan lain sebagainya. Mana mungkin, ya keraguan, kebimbangan, ya macam-macam, ketidakpercayaan, ya, segala macam semuanya. Maka Opa percaya si orang itu tidak pernah akan jadi seorang pemenang. Untuk pemenang semua fight, mau lomba lari, mau jadi tentara dan lain sebagainya, semua sama, semua harus melatih terus, akhirnya fight terus. Ya bahkan kalau lomba lari kan apalagi kan yang 100 meter, ya maraton 100 meter, tapi kebanyakan 100 meter lah yang ini ya. Wah, mesti kuat tenaga dari pertama start tuh, swats. Kadang-kadang cuma beda per detik dengan lawannya. Ya, tapi kita tidak cerita mengenai itu ya. Teruskan. Ingat kisah anak yang terhilang? Ingat nggak? Semua tahu lah, ini kisah lama lah ya. Anak yang terhilang ini ya, semua sudah hafal ya. Nah, untuk mengalahkan dirinya, dia harus punya tekad yang luar biasa dan tidak mudah menyerah. Iya. Dia pergi dengan enak-enak, dia pulang. Boleh aja punya pikiran mau pulang ke rumah babenya, gitu istilahnya ya, bapaknya ya. Tapi kalau dia tidak punya niat, tidak punya tekad yang kuat, patah di jalanan. Dia tidak akan sampai kepada bapaknya lagi. Baru setelah dia tidak mudah menyerah dan lain sebagainya, baru dia berhasil mengalahkan dirinya dan segala situasi yang menghambat. Karena memang dalam kita mau menuju kepada kemenangan ataupun dalam pertobatan kita, itu pasti banyak halangan, pasti banyak hambatan dan lain sebagainya. Antara lain nanti Opa jelaskan buat kita semuanya ya, supaya kita lebih jelas lagi. Maka nah kita lihat ini apa tuh. Di saat ada tawaran atau keadaan yang sulit, masihkah kita mau maju terus? Yang pertama cuma tawaran loh. Mau nggak begini? Udah deh, sama aku aja deh, nggak usah deh, dan macam-macam bahasa tentunya ya. Anda punya bahasa masing-masing sendiri. Nah, kalau tawaran pertama saja sudah kita kalah, selesai. Iya. Nah, bagaimana kita? Banyak orang di tawaran pertama sudah kalah. Karena ini yang di belakang ini suka macam-macam, suka menakut-nakuti atau memberikan tawaran yang enak, seolah-olah lebih enak daripada apa yang kita akan capai. Karena yang kita mau capai itu cukup tinggi semuanya sini ya, cukup tinggi. Berarti kesukaran, harus memakai tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak punya itu semua, maka pada tingkat awal itu tawaran kita sudah kolaps, kita sudah kalah. Bagaimana? Nah ini, kalau kita kembali kepada cerita tadi anak yang terhilang, kita potong ceritanya, itu diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 24 ya. Kita bisa kelihatan saja ya, Lukas 15 11 sampai 24 itu panjang ya. Kita nggak ambil semua, kita ambil sewaktu dia sudah bertekad untuk mau pulang. Jadi bukan waktu dia pergi ya, mau pergi hura-hura dan lain sebagainya. No. Itu step menuju turun. Dia 7 step menuju turun, 7 step untuk naik lagi. Ya itu wajar kan. Kalau ada 7 step turun, ya untuk naik lagi ya mesti 7 step lagi. Kalau ada 10 step turun, ya untuk naik ya 10 step lagi. Tapi kisah dalam kisah ini, yaitu anak yang terhilang, dia 7 step turun menuju kepada kehancuran. Ketika dia mau naik, ya mau tidak mau dia harus 7 step lagi. Nah ini banyak hambatan dan banyak orang gagal. Kita belajar dari pengalaman dia ya. Kita lihat yuk. Sudah buka 15? Lukas 15 sudah buka ya? Ayat yang tawaran yang pertama, tekad yang pertama. Menyadari. Kita baca ayat 17, mana dia tuh? Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, dia punya niat sudah. Dia menyadari, wah ini nggak benar nih, hidupku nggak benar nih. Aku harus berbalik nih. Oke, sudah bagus. Ya, karena dia sadar, karena banyak orang nggak sadar gitu ya, nggak pernah sadar.
Sampai akhirnya di ujung maut pun juga. Baru dia, Opa punya temen dulu juga ya. Ketika kita ngomong, maaf ya buat yang masih tidak mau terima ya itu urusan Anda sendiri ya. Tapi Opa kisahkan, Opa punya kisah gitu istilahnya ya. Teman Opa sendiri ini, beliau sudah meninggal, udah lama. Dia perokok berat. Ketika ke kantor Opa bilang, sorry ya kantorku no smoking. No smoking. Ya dia juga hormat lah, dia keluar no smoking. Sampai kita kadang-kadang sebagai teman kita udah ngapain sih, bahasa kita kan lu gua ya gitu ya, ngapain sih lu ngerokok, nanti lu susah lu, sakit lu segala macem. Lu nggak tahu lu, gua pusing, gua kalau nggak ngerokok pusing, gua kalau nggak ngerokok nggak bisa mikir. Macam-macam alasannya. Ya kita bisa apa? Kita bisa apa? Dia tidak mau menyadari. Tapi ketika dia masuk rumah sakit, sudah seluruh tubuhnya banyak selang-selang, ya, dari selang pernapasan sampai selang segala macam semuanya, baru dia dengan suara yang tidak jelas mengatakan begini, lu orang jangan seperti gua ya, nanti susahnya kayak gua lu. Tuh, sudah di tempat tidur. Dia baru menyadari bahwa yang kita bicarakan tempo hari, yang dianggap angin semua, itu ternyata benar. Tapi sayang, dia tidak tertolong. Ya, nah langkah pertama menyadari. Yang kedua, Opa sudah bagi 7 tuh ya, supaya semua lebih gampang ya. Mengambil keputusan bangkit dari keterpurukan. Ayat 18-nya kita lihat baca. Setelah dia punya satu menyadari ya, ayat 18 sekarang. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Halo. Dia ambil keputusan, dia bangkit dari keterpurukan. Dia menyadari dia harus minta ampun sama bapaknya. Karena dia sudah melakukan kesalahan. Kalau saja dalam hidup ini kita punya aja nih niat begini, sadar begini, semua akan berbalik jadi indah dalam hidup kita ini. Apalagi sebelum, seperti teman Opa tadi, terlambat. Pasti dia masih hidup. Ya. Lalu ayat yang ketiga, tahu diri bahwa dia sudah salah jalan dan bertobat. Ya, ayat 19-nya kita bacanya, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Tuh, gak minta, wih gue kan anak Bapak, kok kembali Bapak pasti terima, aku pasti dapat yang luar biasa. Enggak, dia sadar banyak orang yang ini gak ada. Merasa dia anak Allah, jadi bukan anak Allah ya, anak Allah Yesus ya, anak Allah. Seharusnya kita mesti begitu kembali pasti mendapatkan sesuatu yang istimewa gitu. Wah, haleluya. Mikir sendiri deh ya. Lalu yang keempat ya, ayat 20 yang keempat ya, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapat dia, lalu merangkul dan menciumnya. Ayat 20, dia kembali ke jalan benar. Akhirnya dapat apa? Dapat pelukan dan dapat ciuman. Kalau Anda mau kembali menyadari segala macam kekurangan, ataupun Anda kalau mau pakai bahasa kesalahan, atau mau Anda pakai bahasa dosa, kembali, Yesus akan memeluk engkau. Tapi kalau engkau tidak kembali, excuse me. Sebelum Opa lanjutkan yang ayat yang berikutnya, yang kelima dan lain sebagainya, Opa tiba-tiba teringat, ini anak yang terhilang. Waktu dia mau pergi meminta warisan, hak dia, haknya. Wah, kalau bicara hak, dan Opa sudah ngomong. Luar biasa. Tapi Opa cuma tanya satu. Apakah Bapak menghalang-halangi? Tidak. Lalu setelah dia pergi, apakah Bapak mencari? Tidak. Lalu apakah ini berarti Bapak tidak rindu anaknya kembali? Tidak juga. Iya. Cuma di sini kadang-kadang orang itu kalau belum kebentur, belum sadar, Bapak ini mengerti, namanya Bapak mengerti anaknya. Ini anak
Sebab anak macam-macam. Kalau Anda punya anak 2 atau 3, satu anak cukup dengan iya Pak, beres. Satu anak lebih keras. Baru ya. Yang ketiga mungkin mesti dibentak dulu atau dibawa rotan dulu. Mau, baru dia kerjakan. Jadi lain-lain. Mungkin anak ini harus kena rotan dulu. Jadi pucian kuansai, putiao lei dalam bahasa Mandarinnya ya. Tidak ketemu peti mati, tidak akan keluar air mata. Jadi ini anak mesti ya biarin aja, bukan dibiarkan. Biar dia mengalami apa yang dia rasa benar. Padahal salah. Gitu. Toh akhir kembali juga kan? Nah itulah yang Opa mau potong tadi barusan ya. Kalau kita kembali sekarang ke yang kelima ya. Nah perdamaian dengan diri sendiri dan Bapa. Yang kelima ya, ayat berapa? 20 juga. Ya ayat 20 juga ini sama ya. Karena di sini dia katakan apa nih ya? Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan menciumnya. Jadi ada rekonsiliasi. Ya, ada satu kerinduan untuk ya saling bertemu, saling pelukan, saling mengampuni dan macam-macam lah bahasanya di situ ya. Nah, lalu yang step yang ke-6 belum selesai. Akibat dia menyadari step yang pertama. Ya, step yang pertama, maka dia terus naik ke atas sampai ke 6 ya. Sini dikatakan apa? Dapat upah yang luar biasa ayat 22. Apa hasil dia sadar ya? Nah, tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa ia kemari. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Haleluya, dapat hadiah. Kalau bicara cincin, itu cincinnya ada gambarnya ya di Alkitab Opa ya, Thompson Reverend Bible. Itu cuma adanya di Thompson Reverend Bible ya. Itu cincinnya ada 7 mata. Masing-masing ada artinya semuanya. Tapi ini hari Opa nggak ceritakan mana itu ya. Dia dapat luar biasa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikenakan jubah baru, dikepakai cincin segala macam. Dia jadi pembantu juga oke dah, gara-gara dosa sih. Nah kalau kita menyadari rendah hati, kita nggak minta yang enggak gitu, nggak minta keistimewaan, ya, karena kita adalah anak, maka justru di situ kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kita merasa kita harusnya dapat, maka maaf, mungkin kita akan kecewa karena kita sombong. Step yang ke-7 ayat 23 dan 24, penuh dengan sukacita. 23-24 ya. Dan ambillah anak lembu tambun itu dan sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Oh haleluya ya. Ayat yang berikutnya ya, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Ini antara lain suka dipetik oleh hamba-hamba Tuhan ketika sudah membaptis seseorang dan menjelaskan kepada mereka sebelumnya mungkin dan sebagainya, bahwa engkau yang lama sudah mati dan engkau yang baru bangkit, maka malaikat di surga juga bersorak-sorai. Haleluya. Nah ini penuh sukacita. Diawali dengan apa? Menyadari. Ini penting. Kalau dengan tawaran sedikit kita langsung kolaps, selesai Anda. Iya selesai. Ya, ini banyak contohnya nanti ya. Kita teruskan dulu ya. Nah, mari kita lihat yang Tuhan Yesus harus lalui untuk bisa menang. Tuhan Yesus juga harus melalui. Kalau di depan tawaran sudah kalah, mungkin Anda dan saya ini hari selesai. Ya, jangan sudah kehendak Bapak sudah atur semuanya. No. Ya, kalau Tuhan Yesus kalah dengan tawaran seperti yang dilakukan oleh, maaf ya, Samson, Yudas contohnya deh. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Dua-duanya hanya kena tawaran. Samson kena tawaran apa? Dari Delilah yang mengiurkan. Ya, Opa nggak tambahin ya, tambah sendiri ceritanya, sudah tahu semuanya. Yudas kenapa? Kena Cien.
Iya. Tawaran pertama kalah, selesai. Ujung-ujungnya dua-duanya mati kan? Ya. Oke, teruskan. Nah, tawaran dunia atau iblis kepada Yesus kita baca yuk. Betul nggak sih? Yesus juga bisa mengalahkan tawaran, ya? Kita baca yuk. Matius 4 ayat 3 sampai 11. Woi, cukup panjang ya. Haleluya ya. Lalu datanglah setelah Yesus, setelah di mana nih? Masih ingat setelah di mana? Iya, betul ya. Setelah dia puasa ya, 40 hari ya. Haleluya ya. Ya, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, yaitu iblis, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi roti. Wis, kalau lu bener anak Allah, coba buktiin dong sama gue, gitu kira-kira. Lu jangan ngomong doang lu. Tapi Yesus ngomong, apa Yesus? Oh, lu mau lihat? Lu mau tahu gue siapa? Oh enggak, baca baik-baik. Yesus nggak pernah ada sombongan gitu. Dia nggak menunjukkan bahwa dia punya power luar biasa. Kita manusia kelemahan di situ. Kena sedikit omongan orang, langsung kita menunjukkan bahwa kita punya kuasa. Kita punya segala macam lah untuk bisa mengalahkan dia. Yesus tidak. Yesus pakai cara ini ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Emang kalau nggak makan memang mati kita, bener. Ya, apa dalam situasi keadaan sekarang ini, ekonomi begini, ya, sana nggak boleh, sini nggak boleh, macam-macam semua. Waduh, Opa dapat kiriman video ya dari daerah-daerah wisata ya, sepi semua sepanjang jalan. Bagaimana ekonomi kita? Nah, ini soal roti. Kadang-kadang gara-gara roti atau gara-gara cinta, tawaran dunia untuk entah jabatan, entah segala macam semuanya lah ya, kita kalah. Yesus nggak kalah, tapi nggak selesai cuma sekali dicoba. Amin. Teruskan lagi ya. Ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Dicoba lagi ya, pengen tahu lu kuat sampai di mana gitu ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jangan takut kalau you memang anak Allah. Yesus tunjukkan, jatuhkan dirimu, pasti engkau dijaga sama pasukan malaikat kok, ditatang lagi. Nggak bakal lecet deh. Tapi apakah Yesus menunjukkan kehebatannya? No. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, banyak orang kejebak di sini ya, mau menunjukkan, mendemonstrasikan kuasa Allah kepada orang-orang yang kita mungkin anggap sombong, bandel dan lain sebagainya dengan segala macam bahasa lah, terserah Anda lah. No, Yesus tidak pernah memberikan contoh begitu. Ya, lalu berikutnya lagi, apakah percobaan kedua selesai? No. Tawaran kalau ye mau, kasih semuanya nih ya. Yesus berkata, ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung dan yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Nah, nih tawaran yang menggiurkan. Contohnya siapa yang kalah dengan tawaran? Kalau boleh pakai bahasa ini, istri Lot. Salah satunya, dia kalah. Ya, lihat tuh belakang tuh, you punya rumah, you punya emas, you punya berlian, masa tinggal begitu aja? Dia nengok deh, selesai. Ya, nah, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tawaran, it's all for you. Tong tu jauh kini, semua kuberikan kepada engkau. Asal engkau mau menyembah aku. Banyak orang mau kok ya, asal dia kaya aja, dagangannya laku, pakai penglaris dan lain sebagainya. Pasti denger ya, tapi nggak pernah lihat ya, cuma dengar aja gitu.
Kita anak Tuhan bagaimana? Mau kalah dengan tawaran? Karena kita mau kaya. Kita mau juga segala macam semuanya, ya. Teruskan lagi, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi nggak ada yang lain, jangan macam-macam, ya. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, karena Yesus tidak kalah dengan tawaran, maka akhirnya malaikat muncul. Karena Yesus sudah menang dalam ujian ini. Bagaimana kita semuanya? Menang atau kalah? Kita banyak bergelimpangan dengan kekalahan. Tapi Opa sekali lagi ngomong, gak apa-apa. Bukan membolehkan. Bukan membolehkan. Siapa yang gak pernah jatuh namanya manusia. Oke? Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Bangkit kembali. Bangkit kembali. Kau pemenang. Katakan kepada diri kita, aku pemenang. Aku bisa mengalahkan kedaginganku. Aku bisa mengalahkan kemauanku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Aku bisa sembuh. Aku bisa sukses. Dan macam-macam kau katakanlah. Terserah sendiri, ya. Oke, teruskan. Jadi, jika tawaran dunia saja kita kalah, maksud tidak lulus dan tidak lolos, ya, bagaimana bisa menghadapi yang jauh lebih sulit? Nggak mungkin. Step-step kedua, ketiga, keempat itu nggak mungkin semua. Hanya baru tawarannya, nih. Seperti Yudas, 30 keping emas, ya udah. Kalah dia. Samson kalah sama Delilah yang cantik dan lain sebagainya. Ya, haleluya. Nggak mungkin Delilah tuh jelek, nggak mungkin. Ya, haleluya. Terusin. Yesus setelah mampu mengalahkan tawaran iblis, maka dia mendapat kekuatan untuk sampai naik ke kayu salib. Setuju kan? Karena dia mampu mengalahkan semua tawaran iblis semuanya, akhirnya dia mampu menghadapi yang lebih berat daripada tawaran tadi, yaitu naik ke kayu salib. Tapi dia naik, dia nggak mundur. Nah, kita juga harus sama, ya. Tuh contohnya, ya, tuh gambarnya, ya, masih ingat kan? Ya, Passion of Christ, ya, haleluya. Teruskan dikit lagi. Masih mampukah kita? Masih punyakah? Masih punyakah kita niat untuk menang? Kita baca yuk. Kalau niat sudah nggak ada, ya nggak usah ngomong lagi deh. Karena kita sebetulnya dijanjikan ini nih, ya. Tetapi dalam semua itu kita Roma ya, oke. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Yes, menang. Haleluya. Kita bukan menang. Enggak. Ya, Opa kan gak boleh berteriak-teriak, ya. Nanti kalian kaget semuanya, ya. Oke, bagaimana? Kalau tawaran saja sudah kalah, bagaimana kau bisa memikul salib? Melawan segala macam semuanya. No, you're gonna be a losers. Engkau atau kita semua akan jadi si kalah. Bukan lebih daripada seorang menang. More than a conqueror. Ya. 胜过胜利者. Waduh, 胜过胜利者. Jadi lebih daripada seorang pemenang, gitu istilahnya, ya. Bagaimana? Setuju? Tuhan berkati, ya. Yuk kita doa sebentar. Aba ya Bapa yang bertata di surga, terima kasih kalau kami masih boleh sharing ini, Tuhan. Biarlah semua mengerti dan menjadi berkat dari contoh-contoh yang hamba telah sampaikan, Tuhan. Semua dibuat menyadari walaupun dengan segala kekurangan, tapi sebetulnya kalau bersama dengan Kau dan menyadari bahwa kami betul-betul telah jauh dari Tuhan, telah salah jalan dan lain sebagainya, begitu kami kembali, maka kami akan dapat pelukan yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Bapa, for the gift that you give for us. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu menyertai semua umat-Mu dimanapun mereka berada, baik keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Dan juga di gereja mereka masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, aku memberkati semuanya. Haleluya Tuhan. Amin. Bless you.
Ya, salam Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ucapan syukur untuk ulang tahun gereja kita yang pertama. Ini adalah kue ulang tahun yang pertama. Tidak terasa 1 tahun Tuhan sudah tolong, Tuhan sertai sehingga gereja kita sudah berada di tahun yang pertama. Tanggal 22 September 2019 kita mulai, dan hari Selasa lalu kita sebenarnya ulang tahun. Kita rayain hari Minggu ini bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan dan Bapak Ibu yang lain yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih buat semua rekan-rekan sahabat yang sudah mendukung kami. Buat jemaat Tuhan yang luar biasa, siang dan malam tak lelah juga bersama dengan kami, mendampingi kami terus untuk kita memulai pelayanan ini. Amin ya Bapak Ibu semua, sehat-sehat selalu semua ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kenapa harus to you? Happy birthday GBI double C Latu Mantan. Amin. Kita akan tiup lilin. Lilinnya Bapak Ibu ya. Ya. Ini gara-gara virus corona jadi apinya juga nggak mau nyala nih. Tunggu. Ya. Sebelumnya kita satu dulu dalam doa. Sebelum saya tiup lilin, kita berdoa bersama dalam ulang tahun gereja kita hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di tengah-tengah ibadah kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami dalam momen merayakan ulang tahun gereja kami melalui virtual sekalipun. Saat ini kami boleh berjaga jarak satu dengan lain, kami ada di rumah dan menyaksikan peniupan lilin perayaan ulang tahun hari ini. Mau berdoa Bapa buat usia yang Tuhan sudah tambahkan dalam gereja ini, biar Tuhan terus tambahkan kami dengan hikmat-Mu, dengan wahyu-Mu. Bahkan lebih daripada itu Tuhan boleh kirimkan jiwa-jiwa yang baru, Tuhan boleh kirimkan untuk tertanam di gereja-Mu di GBI Double C Latu Mantan ini. Seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang telah memberikan ucapan selamat ulang tahun, yang setia bersama kami dalam ibadah kami, yang selalu mau komit bersama dengan kami, yang telah mengisi form untuk setia beribadah di gereja ini. Kami berdoa kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka ke dalam momen di mana ulang tahun 1 tahun gereja ini. Kami sama bersatu hati dan berdoa, mari nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu buat gereja ini, penyertaan-Mu yang sempurna dan dahsyat bagi gereja ini. Sertai gereja ini Bapa dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib. Sertai gereja ini Bapa dengan mujizat-mujizat-Mu. Sertai gereja ini Bapa dengan jiwa-jiwa yang terus Tuhan tambahkan Tuhan. Sebagaimana Tuhan Engkau menambahkan bilangan jumlah jiwa di gereja-Mu mula-mula, biarlah itu juga Tuhan lakukan bagi gereja-Mu di GBI Double C Latu Mantan ini. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Setiap jiwa-jiwa yang tertanam di gereja-Mu, biarlah dimanapun mereka berada hari ini, kami berdoa Bapa, terus pegang mereka dengan tangan kanan selalu memberikan kemenangan. Hari lepas hari kami mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Tangan yang kuat selalu menyertai dan memberkati kami Bapa. Dalam bisnis kami, dalam usaha kami, dalam setiap apapun yang kami lakukan, rumah tangga kami, kesehatan kami semua diberkati. Biarlah kami boleh melihat dalam usia 1 tahun, kami percaya dalam melangkah 1 tahun ini, kami melangkah dengan iman, harapan, percaya Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Tangan yang kuat selalu menolong dan menopang kami. Tuhan boleh mencukupkan setiap keperluan kebutuhan dalam gereja-Mu ini Bapa, agar gereja ini bertumbuh berkembang untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan memberkati gereja-Mu ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Ya, happy birthday.
Jadi kita sudah rayain ulang tahun, potong dulu Ibu Rianita yang potong, nanti Ibu Rianita saya suapin. Iya. Oke. Potong kuenya Bu, nanti dibagikan. Ada jemaat yang mau kuenya? Nah, ini data ke Tangerang, tapi pandemi. Ya, simbolis saja. Nih saya suapin ya. Ini mau saya suapin dulu. Udah lama nggak suapin istri. Ini nih, suapin dulu. Cici. Oke, saya potong dulu kuenya, saya suapin dia. Suapinnya pakai apa nih? Suapin pakai ide aja ya, corona. Gantian ya. Nanti simbolis saja. Jangan banyak-banyak. Ya. Bapak gembalanya lahap. Oke. Bapak Ibu di rumah mungkin kalau mau kuenya nanti saya paketin. Oke, kita sudah mendoakan dan kita akan akhiri ibadah kita. Dan sebelumnya kita akan dengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Rianita. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, terima kasih pada saat siang hari ini kita sudah tiup lilin ya, ulang tahun gereja kami yang ke-1. Ya, ini adalah perjalanan sebuah gereja di mana usia 1 tahun ini sebenarnya masih sangat kecil, masih sangat muda ya. Oleh karena itu kita harus tetap belajar dan belajar lebih lagi untuk menjadi yang terbaik dan untuk menjadi sesuatu hal yang kita boleh persembahkan kepada Tuhan Yesus, yaitu untuk kemuliaannya ya. Puji Tuhan, amin Bapak Ibu. Nah, kami juga mau mengucapkan lewat live streaming ini kepada jemaat Tuhan yang setia ya, jemaat Tuhan yang benar-benar ingin kami layani. Kami berterima kasih buat dukungannya semua. Biarlah kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan juga untuk teman-teman kami, rekan-rekan yang sudah juga ikut mengucapkan lewat video-video yang sudah dikirimkan kepada kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita boleh senantiasa boleh saling bergandengan tangan di dalam kami melayani. Puji Tuhan. Biarlah kita boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan lewat situasi yang tidak memungkinkan ini. Dalam 1 tahun ini saya ingat sekali 6 bulan pertama kita offline dan 6 bulan terakhir kita online. Tetapi kami tetap bersyukur apapun yang Tuhan buat kepada kami itu baik adanya, karena Tuhan selalu merancangkan rencana-rencana yang baik dan indah untuk kita semua. Puji Tuhan, Dia selalu menyelamatkan kita. Dia selalu he saved ya. Dia selalu menyelamatkan kita dari hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan ya. Oleh karena itu biarlah kita semua Bapak Ibu yang kekasih, jemaat Tuhan dimanapun berada, kita tetap taat kepada Tuhan ya. Nah, minggu depan kita akan ibadah streaming lagi seperti ini. Biarlah Bapak Ibu sekalian boleh tetap setia di dalam ibadah live streaming ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan akhiri ibadah ini dan akan ditutup oleh Bapak Gembala. Ya Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman gereja. Dan juga kita sudah rayakan ulang tahun kita sekalipun melalui virtual. Planningnya tadinya kita mungkin di Hotel 88 supaya kita makan-makan. Hari ini kita nggak bisa
karena kita di lockdown oleh pemerintah. Kita taat dan setia saja dengan dengaran. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Dan mari Bapak Ibu boleh di tempat, di rumah, dimanapun, kita sama-sama satu hati untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami sama-sama datang kepadamu memohon anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang melimpah dalam hidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, oleh anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan, sehingga gereja ini boleh berumur 1 tahun. Tuhan sudah tolong perjalanan kami. Kami percaya akan hari-hari ke depan Tuhan terus menyatakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan di dalamnya. Terima kasih buat rekan-rekan dan anak-anak Tuhan yang mereka dengan setia juga boleh mengirimkan ucapan selamat kepada kami. Bahkan mereka mungkin tidak sempat mengirimkan maupun melalui doa-doa mereka. Kami tetap berdoa buat mereka, Tuhan sertai mereka Bapa. Mau berdoa saat ini Bapa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang setia beribadah di gereja-Mu, yang komit bersama dengan kami maupun yang tidak, yang saat ini menyaksikan kami, menonton kami, yang mungkin juga mau ikut selalu bersama dengan kami dalam gereja-Mu, bergerak bersama kami dalam panggilan-Mu Bapa. Kami berdoa buat kehidupan mereka, setiap apapun yang menjadi harapan pergumulan mereka. Nyatakan pertolongan-Mu dan kuasa-Mu dan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Tangan-Mu yang berkuasa, tangan-Mu yang berdaulat penuh, tangan-Mu yang menciptakan kami, membentuk kami, menjadikan kami. Pegang kami Bapa selalu dengan tangan kanan-Mu Bapa. Berkati usaha pekerjaan kami yang saat ini mungkin kami sedang ada dalam keadaan lesu, karena kami berada dalam keadaan seluruh dunia mengalami keadaan-keadaan ini. Namun kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna adanya dalam setiap situasi apapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan tidak pernah melupakan kami. Oleh karena itu kami berdoa Bapa, ulurkan tangan-Mu selalu menyertai kami Bapa. Ketika kami jatuh Engkau angkat kami, ketika kami lemah Engkau kuatkan kami, ketika kami sakit Engkau datang sembuhkan kami. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini, secara khusus buat Joni dan Mega yang sudah Tuhan turut campur tangan sehingga anak mereka boleh lahir dengan normal. Kami menyerahkan keluarga ini, berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Kami juga berdoa buat Ibu Vivi yang juga saat ini hamil. Tuhan tolong urapi Bapak, Tuhan berkati juga Bapak, berkati Pak Hengki dan keluarganya. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang lain yang mengalami sakit. Bu Yuda Mayanti yang mungkin mengalami sakit kolesterol, mengalami sakit di bagian tubuh, kelemahan dalam tubuhnya. Hamba berdoa saat ini Tuhan jamah oleh bilur-bilur dia sembuh. Hamba berdoa buat suami daripada Rina In yang saat ini juga sakit, Rudi. Hamba berdoa jamah dan pulihkan dan sembuhkan Bapak. Hamba berdoa buat orang tua yang telah ada bersama dengan kami di gereja-Mu ini. Biar Tuhan selalu menyertai mereka dalam usia yang lanjut. Mereka tetap ada dalam kehendak Tuhan, dalam pemerintahan Tuhan. Kesehatan mereka, tubuh mereka boleh lemah, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai mereka. Apapun masalah dan pergumulan kami, semua yang ada dalam setiap bisnis usaha dan rumah tangga kami, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan sanggup memulihkannya Bapa. Terima kasih banyak Bapak yang baik, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, mari kita satu hati berdoa buat bangsa ini. Kami menyerahkan bangsa ini Bapa, biar bangsa ini boleh kembali pulih Bapa. Dan kami berdoa Bapa, bangsa ini boleh diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu. Pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada, setiap rencana, setiap pemikiran yang mereka pikirkan untuk mereka lakukan dalam bangsa ini, Tuhan berkati Bapa. Bahkan kami berdoa juga bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa juga Bapa buat anak-anak-Mu yang dengan setia memberikan persembahan perpuluhan. Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Mereka memberi dengan iman, harapan, kasih, dan mereka memberi dengan percaya Tuhan sanggup melipatkan gandakan berkat dalam kehidupan mereka. Karena Alkitab sendiri berkata terlebih banyak berkat memberi daripada berkat menerima. Oleh karena itu kami percayalah, kami lakukan firman-Mu. Kami taat melakukan firman-Mu. Kami percaya pertolongan terjadi dan mujizat demi mujizat terjadi. Tuhan akan menghalaukan belalang pelahap dari kehidupan kami. Tuhan akan mengembalikan tahun-tahun yang mungkin hilang dalam kehidupan ini. Hari-hari yang mungkin hilang dalam kehidupan ini karena dimakan oleh berbagai pergumulan kehidupan dan juga hal-hal yang dimakan oleh keadaan-keadaan yang ada. Biar kami boleh senantiasa dipagari
Ayub dipagari dan ditolong, kami pun dipagari dan ditolong. Umat-umatmu yang lain dipagari ditolong, kami pun akan ditolong dipagari Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, segala puji, hormat, kemuliaan bagi namamu. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Dan mari kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, biarlah tetap tinggal menyertai kita sampai dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan. Kami akhiri ibadah live streaming kami dalam momen ulang tahun gereja ini, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Saya Pendeta Dr. Yopin Dulu, Senior Pastor GBI WC Latu Menten, mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama. Doa kami kiranya GBI Latu Menten makin diberkati Tuhan, menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Pastor Kem bersama dengan Pastor Rianita dipakai Tuhan menjadi berkat dalam pengembalaan yang Tuhan percayakan, dan doa kami seluruh jemaat Tuhan GBI Latu Menten diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya, amin. Shalom, selamat ulang tahun yang perdana GBI WC. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat dan khususnya kepada Gembala GBWC Bapak Kemper Taktiti. Semoga di tahun yang perdana ini menjadi awal kebangkitan, awal pemulihan dan juga pertumbuhan gereja yang Pak Kem pimpin. Sebagai penguat bagi Pak Gembala, saya kutipkan satu ayat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Semoga ayat ini menjadi ayat yang memberikan kekuatan kepada Pak Gembala untuk menjalani pelayanan bersama dengan tim dan seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara terkasih. Tuhan tidak melihat besarnya gereja, banyaknya jemaat, kuatnya keuangan gereja, atau lamanya gereja berdiri. Tetapi Tuhan senang melihat hati orang-orang yang melayaninya. Tetaplah tulus dan setia di dalam melayani Tuhan. Gereja GBI WC Latu Menten sudah melangkah 1 tahun. Tetaplah kuat di dalam melayani Tuhan. Dalam Titus 2 berkata demikian, dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah kau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Selamat ulang tahun GBI WC Latu Menten. God bless you. Shalom, haleluya. Selamat ya semua teman-teman di GBI WC. Haleluya, Tuhan berkati ya. Ini baru ulang tahun pertama ya. Ya, haleluya, sabar. Nanti semua tanpa kita sadari atau tanpa kita terpikirkan barangkali ya bahasanya ya, pasti dari sehari ke sehari pasti akan kita bisa melewati tahun demi tahun dan tetap mempermuliakan nama Tuhan. Dan GBI WC Latu Menten tentu bersama dengan Bapak Gembala, Pak Kem Titi dan lain sebagainya, semuanya bisa makin hari makin maju dalam nama Yesus Kristus. Jangan dengarkan segala macam berita-berita yang tidak bagus ya, yang melemahkan dan lain sebagainya, tapi dengarkan firman Tuhan sehingga Anda bertumbuh dan berbuah dalam nama Yesus. Biarlah keadaan semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya, berkat Bapak Gembala dan seluruh para staf pengerja dan lain sebagainya dan seluruh jemaat.
Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kasih dari Yesus Kristus. Saya Pendeta Jeremia Srehi mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBI Double C Latumetan Jakarta yang ke-1. Doa saya, GBI Double C Latumetan semakin dahsyat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Double C Latumetan. Kiranya saya berdoa gereja GBI Double C Latumetan semakin dahsyat, semakin dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menuntun gereja ini untuk terarah kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada GBI Latumetan. Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan memakai hambanya Bapak Pendeta Kem sekeluarga menjadi berkat dan jemaat bertumbuh kembang dengan baik. Happy birthday GBI, happy birthday GBI, happy birthday, happy birthday, happy birthday GBI Latumetan. Tuhan berkati. Shalom, happy anniversary yang pertama buat GBI Double C Latumetan. Semakin banyak memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. God bless you. Doa. Oke. Dari alun-alun Ponorogo, saya Temi mengucapkan selamat ulang tahun buat GBI Double C yang pertama. Maju terus, sukses buat Pak Kem dan Ibu Ria. Oke. Thank you. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama bagi GBI Double C Latumetan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Tuhan yang ada, dan Tuhan memakai hambanya Pendeta Kem bersama dengan keluarga tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya, tetap setia. Haleluya. Happy birthday, happy birthday, GBI Double C. Halo, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama buat GBI Double C Latumetan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Kem TV dan keluarga menjadi alat berkat yang luar biasa dan memenangkan banyak jiwa-jiwa, dan GBI Double C Latumetan makin berkembang. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Double C Latumetan yang ke-1, dan Yesus memberkati hambanya Bapak Kem sekeluarga melayani dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday GBI Double C Latumetan. Selamat ulang tahun yang pertama. Semoga terus maju dan diberkati Tuhan. Semoga jemaatnya semakin bertumbuh di dalam iman. Walaupun kita hanya ibadah lewat online, namun kita semua tetap diberkati dan kita semua tetap bertumbuh dalam iman sehingga kita semakin kuat di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Double C Latumetan yang pertama, semoga sukses, Tuhan memberkati. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday GBI Latumetan yang pertama. Selamat ulang tahun buat GBI Double C Latumetan yang pertama. Semoga semakin sukses dan jemaatnya semakin bertumbuh di dalam Tuhan.
Bye-bye. Selamat ulang tahun Gereja Double C Lampu Menten yang pertama. Tuhan berkati. Dadah. Semuanya, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja GBI DABLC Latu Menten yang pertama. Semoga makin maju dan sukses. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye-bye. Selamat ulang tahun untuk Gereja GBI DABLC Latu Menten. First of all, congrats buat Pak Kem dan Bu Ria karena udah berhasil melihat gereja ini dari nol sampai sekarang, dan semoga kedepannya gereja ini makin berkembang, jemaatnya makin lebih baik lagi, dan semoga pandemi corona ini cepat kelar jadi kita bisa ngelakuin ibadah tatap muka seperti sedia kala. Mungkin itu aja sih. God bless. Shalom, selamat ulang tahun buat GBI DABLC Latu Menten. Sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI DABLC Latu Menten yang pertama. Semoga kokoh, berkembang, dan maju terus di dalam Tuhan. Untuk Bapak dan Ibu Gembala, terima kasih telah membimbing kami jemaat GBI DABLC. GBI DABLC Latu Menten semakin luar biasa di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun untuk GBI DABLC Latu Menten. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat ulang tahun GBI DABLC. Semoga di tahun ini dan selanjutnya lebih banyak memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday yang pertama untuk Gereja DABLC Latu Menten, terus menjadi berkat bagi orang sekitar dan bisa menuntun orang-orang untuk menemukan panggilan hidupnya di dalam Tuhan. God bless you. Haleluya, haleluya, haleluya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami keluarga hamba Tuhan, Pendeta Nelson TV, mengucapkan selamat ulang tahun bagi GBI DABLC Latu Menten yang pertama. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati keluarga hamba Tuhan, Pak Pendeta Kemperta TV, dalam penggembalaannya dan pemakaian Tuhan lebih dahsyat lagi. Kobarkan api Kristus untuk kemuliaan bagi Tuhan, menangkan jiwa untuk hormat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.